Baik, masih bersama saya Nisa Sayuta dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, ratusan massa gabungan Ormas di Kota Tegal melakukan aksi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dengan membakar replika bendera PKI Kamis siang. Massa tak puas jika pembahasan RUU HIP ini hanya ditunda oleh DPR dan pemerintah, melainkan harus dicabut dari program legislasi nasional atau Prolegnas. Ratusan massa dari gabungan sejumlah ormas berkumpul di Taman Pancasila, Kota Tegal untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai telah bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila. Mereka beranggapan RUU HIP rentan disusupi paham komunisme yang bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Selain berorasi dan meneriakan yel-yel sambil membentangkan spanduk dan poster tuntutan, massa yang emosi sempat membakar replika bendera PKI beramai-ramai. Ormas yang turut dalam aksi ini diantaranya Pemuda Pancasila, FKPPI, Front Pembela Islam, Pemuda Muhammadiyah, Kokal, Alumni 212, dan sejumlah ormas lainnya. Massa mendesak DPR dan pemerintah segera mencabut RUU HIP dari Prolegnas karena akan mendegradasi Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila serta berpotensi memicu kebangkitan Partai Komunis Indonesia akibat tidak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 tentang pembubaran PKI dalam konsideran RUU HIP. Pancasila itu sejak saya sekolah, itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi nggak bisa lagi kemudian dibikin RUU, berarti nanti kalau dibikin RUU, disahkan, dia menjadi undang-undang, posisinya berada di bawah undang-undang dasar. Nggak bisa, yang namanya Pancasila harus di atas, sumber dari segala sumber hukum. Usai melakukan demonstrasi di Taman Pancasila Kota Tegal, sejumlah perwakilan ormas menyerahkan aspirasi mereka ke DPRD Kota Tegal. Massa mengancam akan mengerahkan massa lebih besar jika pemerintah dan DPR tidak segera mencabut RUU HIP dari program legislatif nasional DPR RI. Aksi demo ini sangat minim pengamanan dari petugas penegak hukum. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto Rabu siang meninjau suasana new normal di Pasar Boyolali. Mendak mengakui ada penurunan penjualan berbagai komoditi di kalangan para pedagang. Didampingi Bupati Boyolali, Seno Samudra, Mendak mengunjungi Pasar Boyolali, Kota Boyolali. Mendak meninjau dari dekat pelaksanaan protokol kesehatan di pasar menjelang diberlakukannya new normal. Beberapa pedagang diajak berdialog untuk menanyakan hasil penjualan. Pedagang bumbu, sembako, daging ayam, dan daging sapi semua mengaku omset penjualannya turun antara 30-50%. Seperti pedagang ayam yang biasanya bisa menjual 1 kuintal, kini turun 60% dan hanya mampu menjual 40 kg per hari. Harga daging ayam masih tinggi, yaitu Rp38.000. Begitu pula para pedagang sembako. Sebelum pandemi, langganan mereka adalah orang-orang yang mempunyai hajatan, sehingga belanjanya sangat banyak. Saat pandemi ini, tidak ada orang yang menggelar hajatan, sehingga omsetnya menurun hingga 30%. Memang dari sini saya mengapresiasi Pak Bupati dalam mengontrol dan melaksanakan protokol kesehatan dan melihat juga bagaimana operasional pasar tradisional ini. Saya lihat mendengar juga beberapa pasar ini sangat baik. Mungkin ini sebagai contoh juga yang memang pelaksanaan pasar tradisional ini dijalankan dengan baik. Ya menurun banyak. Berapa persen, Bu? 30% ada. Terus gimana cara menyiasatinya? Ya ini dijalani dulu aja, nanti kalau kondisi sudah normal ya pulih kembali. Mendak menambahkan, para pedagang yang sepi pembeli didorong untuk berjualan secara online atau sistem antar barang door to door. Selain di Boyolali, Mendak juga akan melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Nani Astuti, Kompas TV, Boyolali. Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0710 Pekalongan mendatangi Polres setempat memberikan kejutan dalam rangka HUT ke-73 Bayangkara Rabu siang. Mereka saling menyanyikan lagu ulang tahun sambil saling menyuapi kue.
Anggota TNI dari Kodim 0710 mendatangi Polres Pekalongan dengan membawa kue tar. Lagu selamat ulang tahun pun menggema di halaman Mapolres Pekalongan. Lagu tersebut dinyanyikan oleh anggota TNI dan Polri bersamaan sembari meniup lilin yang sudah menyala. Setelah itu, kemesraan antara TNI dan Polri ini kembali terjadi ketika mereka saling bersuapan di hadapan puluhan anggota. Apa yang dilakukan wujud sinergi TNI dan Polri khususnya di Pekalongan agar semakin profesional dalam melaksanakan kinerja? Momen ini merupakan satu apresiasi dari kita karena selama ini kita sudah sama-sama bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan TNI, Polri, khususnya di Pekalongan ini bisa bersama-sama sinergi dengan Pemda Kabupaten Pekalongan sehingga bisa tercipta kondisi Pekalongan yang semakin aman dan kondusif. Sementara Kapolres Pekalongan AKBP Aristri Yunarko mengaku senang dan bahagia di hari ulang tahun Bayangkara TNI benar-benar memberikan perhatian lebih. Terutama dalam bekerja di lapangan, TNI dan Polri bisa bekerja secara kompak terutama di masa pandemi COVID-19. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dandim atas kunjungannya dan atas kuenya. Semoga sinergitas antara TNI dan Polri semakin bagus, semakin baik untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Pekalongan ini semakin aman, tertib dan kondusif. Berharap dengan adanya kejutan ini, Kapolres dan Dandim kedua instansi ini bisa bertambah kompak terutama dalam menjaga Kabupaten Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Pecak belut sajian nikmat di tengah sawah. Tunggu setelah jeda berikut ini.